sebuah apa namanya, ada estetik, ada hermeneutik, ada misalnya budaya, ada culture, bahkan misalnya esoteris bagi saya sebagai sebuah Al-Qur'an itu sebagai sebuah apa namanya, sebagai sebuah apa ya bahasanya itu ya, sebagai sebuah tajrib gitu, sebagai Quran itu dibuktikan begitu loh dalam konteks peradaban masyarakat itu. Tentang Toa. Oh gitu. Ya, jadi apa atas siapa saja yang sudah pernah menulis tentang MTA, lalu dari tulisan-tulisan itu Pak Husnan merasakan apa yang sampean belum sependapat, kira-kira begitu, itu akan lebih mudah, Pak. Ini ada pas saya tampilkan Pak. Ya. Nih peneliti terakhir. Ya. Ini pada kode F penelitian terkait satu. Objek pembelajaran nantinya itu meliputi dari satu adalah hafalan, yang dihafalkan memang, yang kedua dimaknai sebuah hal yang objektif, dihafalkan dimaknai dengan makna Jawa. Yang ketiga, Al-Quran dipandang sebagai sebuah materi pembelajaran ansih, artinya sebagai sebuah studi tafsir. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai objek pembelajaran ilmu alam. Jadi sebelum nahwu sorof itu ngambil, setelah mereka nahwu sorof paham, mereka kemudian mulai kembali kepada Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah sampel untuk Kemarin beberapa hari yang lalu pas ada kesempatan saya komunikasi dengan Pak Ibnu nawarin kira-kira Kamis bisa nggak kita pakai apa namanya dilihat secara face-to-face, kemudian nanti sekalian yang belum proposalnya belum dibahas atau belum catatan-catatan perbaikan ataupun kita kasih saran-saran konstruktif bisa nanti kita diskusikan satu-satu nggak apa-apa, dan sampai kita bisa selesai untuk pemenuhan pilihan dari ketiga tadi rencana saya memang sengaja melakukan itu karena selain Pak Sugeng ya, karena Pak Sugeng kan dosen. Pak Husna tertarik dengan MTA itu karena apa? Karena ini Pak, di sana ada unik, walaupun ini pengajian kurang sering dengan saya gitu ya. Saya terus terang saja seorang nahdien gitu. Di sana aku ada yang unik begini loh. Sebagai contoh yang cepat sekali. Itu adanya ini pengembalian jimat itu kan ya bagaimanapun kan merupakan living Al-Quran. Menurut mereka loh Pak, bahwa menggunakan jimat itu ada sisi tidak boleh. Dari saya ya mengapa mau aja lah, kalau menurut hadis tidak boleh, dia mengembalikan kan berarti kan dia living hadis kan begitu. Di sini ya Al-Quran dari ini al-hadis lah, artinya teks yang menjadi sumber primer kita beragama Islam gitu. Ini salah satunya Pak. Ini kemudian ketika berdagang juga saya baca-baca juga, dan ketika dia bersolat juga gitu. Ya minimal 3 gitu. Enggak. Tapi ya sampai harus mampu melakukan akhirnya begitu, karena ini bagian dari bagaimana kita melakukan eksplorasi dan gitu kan. karena itu kerja ilmiah yang butuh banyak disiplin ilmu juga. Iya betul juga Pak. Apalagi kan kalau tadi Pak Maruf kan memberikan contoh sekelumit ya tentang tradisi pesantren yang sangat unik gitu kan. Apalagi kiai ya Pak lebih unik lagi menurut saya kan. Kiai ketika lagi baca Syarah Ibnu Aqil ya, tiba-tiba ngomong politik. Iya. Karo bukan Pak kan. Lagi Tiba-tiba cerita alam malak. Nah iya gitu kan. Lagi menjelaskan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat misalnya, tiba-tiba ngomong apa lagi kan gitu kan. Jadi menurut saya keilmuan di pesantren sangat luar biasa gitu kan. Jauh melampaui batas-batas keilmuan formal ya, bahkan yang ada di perguruan tinggi. Jadi ini menurut saya mengapa kata-kata living itu menjadi penting, karena itu kita hidup di dalamnya gitu kan. Betul-betul bisa mengeksplorasi, bisa mengidentifikasi, sekaligus menginformasikan kepada kita. Baik, Pak Husnan, monggo. Langsung aja ya. Ya. Begini, karena ini judulnya hampir sama, cuma lokasinya berbeda. Saya di Faktok ini saya izin, saya insya Allah nanti akan punya judul begini, Living Al-Quran pada Jamaah Majelis Tafsir Al-Quran di Solo. Sukino. Nanti kita sandingkan loh. Siap. Maksudnya ketika saya mendengar panjenengan dengan Dika itu tadi, coba saya ingin untuk sharing aja, panjenengan menyampaikan permasalahannya ya minimal 2 atau 3 gitu. Ini yang tadi belum saya dengarkan, atau memang saya tadi dan terlena jadi belum mendengarkan permasalahan di panjenengan, dan juga kemudian jawaban permasalahannya atau manfaatnya gitu. Ya. Masalahnya
Kemudian yang kedua ini yang saya tulis ini juga panjenengan kayaknya masih banyak banget, akhirnya belum dipilah. Iya, belum dipilah. Yang penting jangan ngomong gelambiar loh. Iya, kita yang ngomong gelambiar blok saru gitu. Jadi kalau saya di sini ada urgensi Al-Quran, di dalamnya saya memang saya untuk urgensi Al-Quran kamar A mau akidah, kamar B ibadah, kamar C akhlak, kamar D mamanya muamalah sebagainya. Ini panjenengan sampai ke situ enggak, ini terus terang saja untuk anu saja lah, untuk biar bisa sharing aja. Kebetulan hampir sama ini saya sudah membuat ini proposalnya, nanti akan kami laporkan pada Pak Profesor gitu. Jadi monggo Pak saya coba. Ya, sebetulnya nular kita yang nular atau kemudian dipakai juga oleh masyarakat kita. Itu malah yang dikritik oleh Pak Ibnu tadi. artinya kalau hanya di dalamnya saja, kalau surat Ya, guyon sudah lah, kayak orang yai. Nek orang malah bahaya ya. orang malah info apa Takbil terus saya gitu. Mungkin itu aja mau. Ya betul, itu tadi tantangan yang saya katakan pertama, apa something new-nya? Sesuatu yang barunya di mana kan gitu kan. Kalau misalnya tadi fokus dalam suatu komunitas pesantren yang memang keseharian sudah seperti itu gitu kan. Panganan lah. Nah, oleh karena itu memang begini, apa namanya? Ya sama lah analog ketika mahasiswa IAIN tuh nggak tertarik baca kitab kuning misalnya gitu kan. Lalu yang tertarik justru unsur. Ya kan udah biasa kan gitu kan. Bukan sesuatu hal yang aneh lah kira-kira begitu. Maksud saya begini, dalam dunia akademik yang penting ada tadi something new-nya tadi, sesuatu yang baru tadi gitu. Dan sesuatu yang baru tadi apakah yang pertama kategorinya tadi mengafirmasi gitu ya, ataukah yang kedua mendestruksi, ataukah yang ketiga mendekonstruksi. Ya udah seperti itu. Nggak mungkin inovasi ya Pak. Kayaknya Ya sebenarnya mungkin saja terbuka sih. Tapi mungkin gini Pak, tadi dari Pak Sugeng dan Pak Ibnu tadi sudah masuk, karena tadi dari Pak Prof juga sampaikan bahwa sebenarnya posisi kita dalam ini Pak Sugeng itu kan sebagai seorang pemotret ya. Alah, pemotretnya jangan-jangan Pak Sugeng sendiri posisinya pijakannya itu di mana posisinya, sehingga kritikan Pak Ibnu tadi kan menjadi hasilnya akan berbeda, karena sebenarnya resepsi di pondok pesantren itu sudah sangat makro. Kalau tadi contohkan yang alat lah, ini studi kasus di Kebumen aja lah, yang di yang alat itu mana Prof? Lirap ya, yang lirap itu. Dulu santrinya itu badungnya enggak karuan, pokoknya itu resepsi Al-Qurannya memang badung. Badung. Ya pada kalau ngarepku persis ya. Ya artinya gini, saya main ke sana, bisa sandal saya hilang. Dan itu sesuatu yang pondok kayak gitu. Iya, artinya sesuatu yang bukan nah ini sebenarnya resepsi Al-Quran, padahal dari Romo Yai sendiri itu dapat wanti. Kowe ngaji nang kene kena ning terus akan goletaken pondok sing iki kayak gitulah. Kadang-kadang santrinya sudah selesai di situ. Nah, ini jadi sehingga ketika kita motret itu karena pijakan kita belum kuat atau belum kokoh lah, belum mantap, sehingga kita baru motret dari sisinya. Sehingga hasilnya dari sisinya aja itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat adanya sebuah problem terutama tadi persepsi misal di pondok yang entrepreneur, entrepreneur itu juga sebenarnya kajian Al-Quran, karena di situ bahwa para santrinya dibekali dengan berbagai kajian ilmu agama, tapi juga dibekali untuk penghidupan mereka. Dan ini sekarang menjadi tren dan itu menjadi program-programnya pemerintah gitu loh, sehingga pondok-pondok yang punya program itu lalu dikucuri dana sebanyak-banyaknya. Nah, ini fenomena ini barangkali tadi disampaikan sebagai sesuatu yang mengafirmasi aja, karena memang kan sudah ada, tapi cuma bagaimana dia menerapkan lebih lanjut. Mungkin itu Pak Sugeng. Ya, saya Pak Sugeng membaca dulu. Simpulan hasil risetnya Pak. Jadi bukan kepada fenomena sosialnya gitu ya. Jadi katakanlah ketika sebelumnya sudah ada beberapa orang yang melakukan riset-riset serupa. Katakanlah misalnya kalau yang banyak melakukan penelitian tentang hasanah Al-Quran di Nusantara kan misalnya kayak Islah Kusnian misalnya gitu ya. Lalu ada beberapa teman lah dari PTKIN gitu ya. Nah ini tentu kemudian tugas dari peneliti sekarang seperti Pak Sugeng adalah tadi posisi sampai nanti akan di mana gitu kan. Itu yang saya maksud. Sepertinya tidak mungkin untuk diinovasi tadi itu.
konteksnya di situ, bukan kepada peristiwa keagamaan, bukan itu yang pertama yang saya klarifikasi. Yang kedua, tentu menjadi sangat penting begitu ya, mendasarkan diri kepada apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang terkait dengan klasifikasi pesantren ya, sebagai pijakan awal, dengan tidak menutup kemungkinan Pak Sugeng memberikan klasifikasi baru. Disitulah juga tantangan tadi itu gitu kan. Jadi ada klasifikasi yang sudah dilakukan oleh para peneliti antropologi tentang pesantren, lalu ternyata klasifikasi mereka belum masuk. Gitu kan. Katakanlah dengan dinamika dalam 10 tahun terakhir misalnya, bisa saja mereka belum masuk kan gitu kan. Katakanlah ketika kalau kita merunut ya, disertasi pertama yang katakanlah menjadi rujukan nasional maupun internasional tentang pesantren kan Pak Jamal Sari misalnya. Ya. Lalu ada Abdurrahman Mas'ud ya, arsitek pesantren misalnya, dan beberapa kemudian berikutnya. Tentu ini tidak mungkin mengcover keseluruhan dinamika yang terjadi di pesantren. Oleh karena itu menurut saya memang menjadi sangat penting untuk kita tadi mendasarkan diri pada yang sudah, lalu apa yang bisa kita munculkan sebagai tambahan klasifikasi gitu kan. Jadi ini menurut saya menjadi dua manfaatnya menjadi ganda menurut saya. Manfaat yang pertama adalah akan muncul klasifikasi baru tentang pesantren tadi itu, tentu hasil dari aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Al-Quran tadi itu yang kemudian dipetati atau diproses menjadi sebuah living Quran tadi itu. Gitu kan. Menarik tapi ya cukup berat. Berat dalam arti itu. Tapi ya sampean harus mampu melakukan begitu, karena ini bagian dari bagaimana kita melakukan eksplorasi gitu kan. Karena itu kerja ilmiah yang butuh banyak disiplin ilmu juga. Iya betul. Apalagi kan kalau tadi Pak Maruf kan memberikan contoh sebelumnya tentang tradisi pesantren yang sangat unik gitu kan. Apalagi kiainya Pak lebih unik lagi menurut saya kan. Kiai ketika lagi baca Syarah Ibnu Aqil ya, tiba-tiba ngomong politik. Iya. Karo bukan ada Pak kan. Lagi tiba-tiba cerita alam malak. Nah, iya gitu kan. Lagi menjelaskan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat misalnya, tiba-tiba ngomong apa lagi kan gitu kan. Jadi menurut saya keilmuan di dunia pesantren sangat luar biasa gitu kan. Jauh melampaui batas-batas keilmuan formal ya, bahkan ya yang ada di perguruan tinggi. Jadi ini menurut saya mengapa kata-kata living itu menjadi penting, karena itu kita hidup di dalamnya gitu kan. Betul-betul bisa mengeksplorasi, bisa mengidentifikasi, sekaligus menginformasikan kepada kita. Baik, Pak Ustaz, monggo. Langsung aja ya, Mas. Begini, karena ini judulnya hampir sama, cuma lokasinya berbeda. Saya di faktor ini saya di sini saya insya Allah nanti akan punya judul begini, living Al-Quran pada jamaah majelis tafsir Al-Quran di Solo. Sukino. Nanti kita sandingkan loh. Siap. Maksudnya ketika saya mendengar panjenengan dengan Dika itu tadi, coba saya ingin untuk sharing aja, panjenengan menyampaikan permasalahannya ya minimal 2 atau 3. Ini yang tadi belum saya dengarkan, atau memang saya tadi dan terlena jadi belum mendengarkan permasalahan di panjenengan, dan juga kemudian jawaban permasalahannya atau manfaatnya gitu. Masalahnya. Kemudian yang kedua ini yang saya tulis ini juga panjenengan kayaknya masih banyak banget, akhirnya belum dipilah. Iya, belum dipilah. Yang penting jangan ngomong gelambiar loh. Iya. Kita yang ngomong gelambiar bos saru gitu. Jadi kalau saya di sini ada urgensi Al-Quran, di dalamnya memang saya untuk urgensi Al-Quran kamar A mau akidah, kamar B ibadah, kamar C akhlak, kamar D mamanya muamalah sebagainya. Ini panjenengan sampai ke situ enggak, ini terus terang saja untuk saja lah, untuk biar bisa sharing aja. Kebetulan hampir sama ini saya sudah membuat ini proposalnya, nanti akan kami laporkan pada Pak Profesor itu. Jadi monggo Pak, saya coba.